Jadi jangan saudara pikir orang Kristen banyak yang nggak dungu. Banyak orang Kristen itu yang nggak ngerti, yang nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon disimak video ini sampai selesai ya, karena banyak ayatnya nih yang akan saya bacakan teman-teman ya. Ini yang jilid 2, videonya Pendeta Rizuli Lubis. Ya, menurut pemahaman Pendeta Rizuli Lubis ini, Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Menurut Pendeta Rizuli Lubis ini, Tuhan yang Maha Besar itu bisa menjadi kecil. Ya, Tuhan yang Maha Suci itu bisa menjadi tidak Maha Suci. Seperti apa videonya, langsung kita simak teman-teman. Haleluya. Iya, siapa Tuhan itu? Yang kita kenal Tuhan itu namanya Yesus. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan yang tadinya adalah Allah yang tak kelihatan, Dia memperlihatkan dirinya lewat Yesus Kristus. Saudara, kalau Tuhan Maha Kuasa, apakah Tuhan itu sulit untuk menyatakan dirinya? Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, apakah sulit Dia untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia? Tidak. Menurut saudara, kira-kira apakah pantas Tuhan menyamakan dirinya dengan makhluk ciptaannya? Hah? Pantas. Haleluya. Apakah pantas Tuhan itu Dia menyamakan dirinya dengan makhluk, mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia? Apakah pantas? Pantas. Berikan surat. Pantas. Ya, jemaatnya menjawab pantas katanya teman-teman. Sore buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini yang ditentang oleh mereka. Nggak pantas. Kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menyamakan dirinya sama dengan makhluk ciptaannya, nggak pantas. Dan bukan nggak pantas saja, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa, nggak pantas. Saudara, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, terus kita katakan nggak pantas atau nggak bisa atau tidak boleh Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia sama seperti makhluk ciptaannya, kira-kira Tuhan itu Maha Kuasa nggak? Lah kan tadi kita ngomong nih, tidak Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Kadang otak manusia ini karena sering diisi oleh ajaran-ajaran yang gak benar, sehingga otaknya juga gak benar, saudara. Ya, menurut Pendeta Rizuli Lubis ini, Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Besar itu bisa menjadi kecil. Tuhan yang bukan manusia itu bisa menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi tidak Maha Kuasa, apakah bisa Tuhan yang tidak Maha Kuasa itu disebut Maha Kuasa? Tentu tidak. Apakah Tuhan yang Maha Besar itu pada saat sudah bisa menjadi kecil seperti manusia, apakah bisa disebut sebagai Maha Besar? Tentu tidak bisa. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu mustahil menjadi tidak Maha Kuasa. Tuhan yang bukan manusia itu mustahil menjadi manusia. Tuhan yang Maha Besar itu
mustahil menjadi kecil. Karena kalau Tuhan menjadi tidak maha kuasa, berarti kan sudah tidak berkuasa lagi. Kalau Tuhan sudah menjadi kecil, berarti kan tidak maha besar lagi. Nah, inilah konsepnya si Risuli Lubis ya, cara pikir Risuli Lubis ini, teman-teman. Otaknya nggak benar. Dia kan tadi sudah bilang Tuhan Allah maha kuasa. Ya, tetapi dia sendiri membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan berkata, tidak mungkin kau datang menyamai dirimu dengan makhluk. Artinya dia mengucapkan Tuhan maha kuasa, tapi dia menyangkal ucapannya sendiri. Tapi kita orang percaya, kita tidak menyangkal kemahakuasaan Tuhan. Dia bisa berbuat apa saja. Haleluya. 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 Oke. Berapi-api ya. Kan simple sebetulnya memahami Tuhan itu. Tuhan itu maha kuasa. Jadi mustahil di saat yang bersamaan Tuhan yang maha kuasa itu menjadi tidak maha kuasa. Tuhan itu maha besar. Mustahil di saat yang bersamaan Tuhan itu menjadi kecil. Kalau Tuhan menjadi tidak maha kuasa, lalu di mana kuasanya? Pada saat dia tidak maha kuasa, berarti dia sudah tidak berkuasa lagi. Karena Tuhan itu maha kuasa, mustahil menjadi tidak maha kuasa. Tuhan maha besar, mustahil menjadi kecil. Nah, sekarang kita baca ayat-ayat yang ada di kitabnya Pendeta Risuli Lubis ini, teman-teman. Sekarang kita baca satu persatu. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah manusia. Artinya Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Lalu kemudian di Hosea 11 ayat yang ke-9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ingat, aku ini Allah dan bukan manusia. Lagi-lagi Allah menjelaskan bahwa dirinya bukan manusia. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah anaknya Bunda Maria. Bunda Maria manusia, Yesus juga anak manusia. Berarti Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Lalu di Maleakhi pasal 3 ayat 6. Nah, bahwasanya aku Tuhan, huruf besar semua, tidak berubah. Nah, ini dia. Aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya Tuhan itu ya memang tidak akan pernah berubah. Dia kekal. Dia tidak bisa dilihat, ya kan? Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi Yesus, itu tidak mungkin. Karena kalau Tuhan berubah menjadi Yesus, menjadi manusia, berarti menggugurkan sifat keilahian daripada Tuhan itu sendiri, ya. Lalu kemudian lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus berubahlah. Awalnya tidak ada, diadakan. Ya. Lalu kemudian di Yesaya 43 ayat 10. Ini ayatnya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah itu tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus dibentuk di dalam rahim Bunda Maria. Dari kecil membesar, 9 bulan dilahirkan. Artinya apa? Yesus memang dibentuk, sedangkan Allah itu tidak dibentuk. Lalu di Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini firman Tuhan kepada Musa. Artinya Tuhan itu betul-betul tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus bisa dilihat pada waktu itu. Lalu Yesaya 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain.
Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ingat, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bagaimana dengan Yesus? Yesus manusia sama seperti kita, laki-laki. Cuman bedanya beliau adalah manusia yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Lalu perkataan Yesus sendiri di Yohanes 5 ayat 37. Ini perkataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kata Yesus, Tuhannya Yesus itu tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus bisa dilihat pada waktu itu, sedangkan Tuhannya Yesus menurut Yesus tidak bisa dilihat. Artinya Tuhannya Yesus bukan Yesus, Yesus bukan Tuhannya Yesus. Ada lagi 1 Timotius 1 ayat 7. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Ini Allah yang kekal. Jadi kalau kekal itu tidak berubah, yang maha besar itu tidak mungkin menjadi kecil. Kalau Tuhan yang maha besar itu lalu kemudian berubah menjadi kecil, itu namanya tidak kekal. Kalau Tuhan yang maha kuasa itu lalu kemudian berubah menjadi tidak maha kuasa, itu artinya berubah. Itu artinya tidak kekal. Jadi Allah itu kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ingat, yang tak nampak. Jadi Allah itu memang betul-betul tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Semoga ada manfaatnya saudara-saudariku. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.